Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17,000 pulau, keamanan wilayah udara dan laut menjadi prioritas utama. Namun, dengan armada pesawat tempur yang mulai menua, pemerintah Indonesia menyadari bahwa modernisasi alutsista tidak bisa ditunda lagi. Pada tahun 2025, dalam sidang rapat tertutup antara Dewan Pertahanan Nasional, Wantanas, dan Tentara Nasional Indonesia, TNI, sebuah rencana besar dirumuskan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan membeli salah satu aset militer paling canggih di dunia, Tupolev Tu-160 Blackjack, bomber supersonik strategis buatan Rusia. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan regional yang tidak bisa diabaikan. Pada akhir tahun 2025, sebuah delegasi rahasia dikirim oleh Presiden Indonesia ke Moskow. Delegasi ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Direktur Pengadaan Alutsista. Dalam pertemuan tertutup dengan pejabat tinggi Federasi Rusia, Indonesia mengajukan permintaan luar biasa pembelian 2 unit Tupolev Tu-160 Blackjack. Tu-160, yang dikenal sebagai Blackjack oleh NATO, adalah salah satu bomber strategis paling kuat di dunia. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan supersonik, Mach 2 Gia-1, memiliki jangkauan operasi lebih dari 12,000 km tanpa pengisian bahan bakar ulang dan dapat membawa senjata nuklir serta rudal jelajah hipersonik. Awalnya, Rusia ragu untuk menjual pesawat ini kepada Indonesia karena sensitivitas politik internasional. Namun, setelah negosiasi panjang yang melibatkan janji kerjasama ekonomi, investasi energi, dan dukungan diplomatik, kesepakatan akhirnya disetujui. Nilai kontrak mencapai USD 3 miliar per unit, termasuk pelatihan pilot dan teknisi, serta persediaan suku cadang selama 5 tahun. Setelah kesepakatan ditandatangani, tahap berikutnya adalah pelatihan. Sebanyak 20 pilot terbaik TNI AU dipilih untuk dikirim ke Akademi Penerbangan Rusia di Lipetsk, pusat pelatihan elit untuk pilot-pilot pesawat tempur Rusia. Pelatihan ini sangat intensif, mencakup simulasi penerbangan supersonik, manuver kompleks, hingga latihan perang elektronik. Salah satu pilot muda bernama Kapten Raka Wijaya, yang dikenal karena kemampuan navigasinya yang luar biasa, menjadi sorotan. Dia adalah lulusan terbaik Sekolah Penerbang TNI AU dan telah terlibat dalam beberapa misi patroli maritim di Laut Natuna Utara. Selama pelatihan di Rusia, Raka berhasil memecahkan rekor waktu pendaratan darurat dalam kondisi cuaca buruk, membuat para instruktur Rusia terkesima. Namun, pelatihan ini tidak hanya tentang keterampilan teknis. Para pilot juga harus mempelajari taktik strategis, termasuk bagaimana menggunakan Tu-160 dalam skenario perang modern seperti serangan kilat, pengeboman presisi, dan penghancuran target musuh di wilayah jauh. Pada awal tahun 2027, 2 unit Tupolev Tu-160 tiba di Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Kedatangan mereka disambut meriah oleh ribuan prajurit TNI dan masyarakat umum. Media internasional pun memberitakan momen ini secara luas, dengan BBC bahkan menulis artikel berjudul Indonesia's Strategic Leap, The Rise of a Regional Powerhouse. Pesawat pertama diberi nama Garuda Hitam, sementara pesawat kedua dinamai Samudra Biru. Nama-nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat kebanggaan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjunjung tinggi kedaulatan dan keberanian. Dalam pidato resmi di depan pasukan TNI, Presiden Indonesia menyatakan, "Hari ini kita bukan hanya menambah kekuatan militer kita, tetapi juga menegaskan komitmen kita untuk menjaga perdamaian di kawasan." Dengan hadirnya Tu-160, Indonesia siap menghadapi segala ancaman yang mengancam kedaulatan negara. Beberapa bulan setelah kedatangan Tu-160,
Situasi di Laut Natuna Utara memanas. Sebuah kapal perang asing dilaporkan memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Upaya diplomasi gagal dan kapal tersebut terus melanjutkan aktivitas ilegalnya. Sebagai tanggapan, Panglima TNI memerintahkan operasi Garuda Hitam. 2 unit Tu-160 dikerahkan untuk melakukan manuver intimidasi di atas wilayah sengketa. Dengan kecepatan supersonik dan kemampuan membawa rudal hipersonik, kehadiran Tu-160 langsung membuat kapal asing tersebut mundur tanpa syarat. Media internasional heboh melaporkan insiden ini. Indonesia tidak bisa diremehkan lagi, tulis salah satu media global. Negara-negara tetangga mulai memperhatikan langkah-langkah militer Indonesia dengan lebih serius. Kehadiran Tu-160 tidak hanya mengubah persepsi dunia terhadap Indonesia, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam forum internasional. Dalam konferensi keamanan ASEAN, Indonesia diundang sebagai pemimpin diskusi tentang stabilitas kawasan. Amerika Serikat dan China, dua kekuatan besar yang bersaing di Indo-Pasifik, mulai menjalin hubungan diplomatik yang lebih baik dengan Indonesia. Di dalam negeri, rakyat Indonesia merasa bangga. Anak-anak kecil di sekolah-sekolah mulai bercita-cita menjadi pilot TNI AU, sementara tokoh-tokoh militer seperti Kapten Raka Wijaya dielu-elukan sebagai pahlawan baru. Namun, pemerintah Indonesia tetap rendah hati. Dalam pidato HUT Kemerdekaan RI, Presiden menegaskan bahwa kekuatan militer bukanlah alat untuk agresi, melainkan sarana untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan negara. Dengan kehadiran Tupolev Tu-160 Blackjack, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan regional yang harus diperhitungkan. Namun, ini bukan akhir dari kisah. Modernisasi militer terus berlanjut, dengan rencana pengadaan kapal selam diesel listrik dan jet tempur generasi kelima dalam pipeline. Indonesia, yang dulunya hanya dikenal sebagai destinasi wisata eksotis, kini menjadi simbol kekuatan, kedaulatan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Di bawah bayang-bayang sayap Tu-160, harapan untuk masa depan yang damai dan sejahtera terus berkibar.